Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam harmoni. Pada kesempatan ini, saya ingin membahas tugas filsafat pendidikan dengan judul Dari Plato hingga Postmodernisme, Pemikiran Filsafat Pendidikan dan Aplikasinya di Indonesia. Filsafat atau filsuf pertama yang dibahas adalah Plato, di mana Plato berpendapat bahwa pendidikan adalah sarana menuju kebajikan dan pengetahuan sejati. Banyak siswa di Indonesia belajar hanya untuk nilai ijazah, bukan untuk mencari kebenaran. Dalam hal ini, konsep pendidikan ideal menurut Plato dapat diterapkan untuk membangun karakter siswa Indonesia agar lebih mencintai kebenaran daripada sekedar hasil akhir. Plato memandang pendidikan sebagai proses pembelajaran untuk mencapai kebenaran dan kebenaran sejati yang ditemukan dalam dunia gagasan. Dalam konteks Indonesia, pandangan ini relevan dalam hal mendorong siswa untuk mengembangkan karakter yang berorientasi pada makna sambil berfokus pada hasil akhir seperti nilai atau ijazah. Filsafat kedua yang dibahas adalah filsafat dari Aristoteles yang menekankan pendidikan moral dan kebiasaan. Di beberapa sekolah, perilaku siswa kurang disiplin dan kurang etika dalam belajar. Dalam kasus ini, tentunya pandangan Aristoteles tentang pronesis atau kebijaksanaan praktis dapat menjadi dasar pembinaan moral di sekolah-sekolah di Indonesia saat ini. Aristoteles menekankan pentingnya pronesis atau penerapan praktis dalam pendidikan moral. Pronesis lebih erat kaitannya dengan pengetahuan teoritis. Ia juga mengacu pada kemampuan untuk membuat penilaian etis berdasarkan pengetahuan yang baik yang diperoleh melalui pembelajaran. Dalam konteks pendidikan Indonesia, pronesis sangat penting dalam mendefinisikan disiplin dan etika belajar siswa. Melalui disiplin, jujur, dan tanggung jawab, sekolah harus mengembangkan moralitas yang konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, filsafat yang dilihat adalah filsafat dari Konfusianisme yang menekankan pendidikan sebagai jalan pembentukan manusia yang berbudi luhur, atau dalam hal ini disebut dengan Junsi. Jika dikaitkan, program MBKM atau Merdeka Belajar mendorong pembelajaran berbasis karakter dan kemandirian. Dalam hal ini, nilai-nilai pendidikan Konfusianisme tentunya relevan untuk memperkuat karakter pelajar Pancasila di Indonesia. Filsafat Konfusianisme menekankan pentingnya mengembangkan manusia luhur melalui pendidikan formal, pendidikan moral, dan sosial. Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip ini krusial untuk memperkuat karakteristik Pancasila seperti beriman, berakhlak mulia, gotong royong, dan mandiri. Konfusianisme menyoroti pentingnya li, etika dan tata krama, dan ren, atau kemanusiaan, yang mendukung hubungan harmonis antar individu. Prinsip-prinsip ini dapat dipraktikkan melalui pembelajaran yang menumbuhkan sikap positif terhadap pembelajaran, kerjasama tim, antar siswa, dan interaksi sosial dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya, filsafat dari René Descartes yang mengajarkan bahwa rasionalisme dan berpikir kritis. Jadi menekankan rasionalisme dan berpikir kritis yang sering disebut dengan istilah cogito ergo sum.
Dalam beberapa kasus di Indonesia, banyak siswa masih belajar secara hafalan tanpa memahami makna konsepnya. Dalam kasus ini, pendekatan rasionalisme Descartes dapat diterapkan dalam kurikulum pendidikan sains, khususnya di Indonesia, agar siswa lebih kritis dan reflektif. Menurut Descartes, dengan mengembangkan pendekatan berpikir kritis, siswa tidak hanya memahami fakta, tetapi juga belajar bagaimana menganalisisnya. Skeptisme positif, sebagaimana didefinisikan oleh Descartes, akan mendorong para cendekiawan untuk tidak hanya menerima informasi secara dogmatis, tetapi juga memverifikasikannya melalui metode yang sehat dan empiris untuk menghasilkan generasi yang rasional, ilmiah, dan reflektif. Berikutnya, John Locke memandang manusia sebagai tabula rasa atau lembaran kosong yang dibentuk oleh pengalaman. Dalam beberapa kasus, khususnya di Indonesia, guru masih menjadi satu-satunya pusat pembelajaran dan kurang memberi ruang eksplorasi bagi siswa. Dalam hal ini, teori empirisme Locke tentunya dapat menginspirasi pendekatan student-centered learning dalam konteks kurikulum merdeka. Karena menurut John Locke, manusia dipandang sebagai lembaran kosong yang terbentuk melalui pengalaman. Semua pengetahuan berasal dari interaksi dengan dunia melalui refleksi dan panca indera. Prinsip empiris ini didasarkan pada kurikulum merdeka yang mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Pembelajaran berbasis proyek, eksplorasi lapangan, dan eksperimen berfungsi sebagai sarana bagi siswa untuk memperoleh pengetahuan melalui pembelajaran bahasa. Selanjutnya dari Rousseau, melalui bukunya yang berjudul Emil, menegaskan bahwa pendidikan harus selaras dengan alam dan perkembangan anak. Dalam beberapa kasus, tekanan akademik yang tinggi sering membuat anak kehilangan minat untuk belajar. Dalam kasus seperti ini, prinsip pendidikan alamiah yang dicetuskan oleh Rousseau ini tentunya dapat menjadi solusi bagi krisis motivasi belajar di sekolah-sekolah di Indonesia. Rousseau menawarkan solusi dengan mendorong anak-anak untuk belajar melalui eksplorasi dan pembelajaran bahasa. Menurut prinsip ini, motivasi intrinsik siswa berasal dari keinginan dan antusiasme untuk belajar serta dari faktor eksternal. Metode pengajaran alamiah ini membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih manusiawi dan mendukung bagi anak-anak. Berikutnya, Paulo Freire. Beliau menentang sistem banking education yang menindas kebebasan berpikir. Dalam beberapa kasus yang terjadi, banyak peserta didik masih menjadi penampung informasi, bukan pencipta makna. Tentunya, konsep pendidikan pembebasan Freire ini dapat diterapkan untuk menciptakan budaya belajar yang dialogis dan kritis, khususnya di Indonesia. Freire mengkritik sistem pendidikan bank yang menempatkan siswa sebagai pembelajar pasif dan instruktur memberikan pengetahuan secara lugas. Dalam konteks Indonesia, konsep ini krusial untuk meningkatkan praktik pembelajaran yang masih hierarkis dan bersifat hafalan. Pendidikan pembebasan mendorong pengembangan kelas
yang dialogis, partisipatif, dan kontekstual. Berikutnya akan diulas terkait dengan filosofi yang dikembangkan oleh Foucault, di mana beliau mengkritik pendidikan sebagai alat kekuasaan dan kontrol sosial. Dalam beberapa kasus yang terjadi, khususnya di Indonesia, pendidikan sering digunakan untuk menanamkan kepatuhan, bukan kebebasan berpikir. Dalam hal ini, gagasan Foucault tentang disiplin dan kekuasaan dapat digunakan untuk memahami ketimpangan akses dan kebijakan pendidikan khususnya di Indonesia. Menurut Michel Foucault, pendidikan merupakan komponen jaringan pengetahuan yang membentuk persepsi, pemahaman, dan identitas seseorang melalui mekanisme yang terdisiplin. Tujuan pendidikan bukan hanya untuk memberikan pengetahuan, tetapi juga untuk mengembangkan perilaku dan perilaku siswa agar mereka mematuhi norma-norma yang telah ditetapkan. Dalam konteks Indonesia, analisis Foucault membantu dalam memahami struktur akses dan pembelajaran dalam sistem pendidikan. Kurikulum, kebijakan, dan evaluasi seringkali menyoroti kepentingan dominan yang tidak selalu terlihat pada siswa. Berikutnya, Jürgen Habermas memperkenalkan konsep tindakan komunikatif untuk menciptakan masyarakat rasional dan demokratis. Kasus yang terjadi bahwa diskusi di kelas sering bersifat satu arah, bukan multi arah. Guru lebih dominan daripada siswa. Dalam hal ini, teori komunikasi Habermas tentunya dapat mendorong transformasi budaya dialogis dalam praktek pembelajaran, khususnya di negara Indonesia. Konsep tindakan komunikatif yang diperkenalkan oleh Habermas yang berfokus pada interaksi yang membutuhkan rasionalitas, terbukaan, dan kesetaraan untuk mencapai pemahaman bersama. Teori ini menyoroti betapa pentingnya berbicara dengan benar dan berpartisipasi antar guru dan siswa dalam konteks pendidikan. Banyak sekolah di Indonesia masih dalam tahap awal pengajaran dengan guru yang lebih banyak berbicara dan siswa yang lebih pasif. Situasi ini dapat diubah dengan menerapkan teori Habermas yang akan menghasilkan wacana yang adil dan berpikir kritis. Guru tidak bertindak sebagai fasilitator yang mendorong argumen logis daripada bertindak sebagai otoritas tunggal. Yang terakhir, filsafat postmodernisme, di mana filsafat ini menolak kebenaran tunggal dan membuka ruang bagi pluralis makna, jadi pluralitas makna. Indonesia memiliki keragaman budaya, agama, dan bahasa yang mempengaruhi sistem pendidikan. Dalam hal ini, pemikiran filsafat postmodern tentunya dapat memperkaya konsep pendidikan multikultur dan inklusif di Indonesia. Postmodernis menekankan pentingnya pluralisme, perspektif, dan konsep kebenaran tunggal. Studi ini sangat penting untuk membangun sistem pendidikan yang inklusif dan menghargai keberagaman, khususnya di Indonesia yang multikultur. Postmodernisme menekankan bahwa tidak ada kekuatan yang dominan di dunia. Nilai-nilai yang sama berlaku untuk semua budaya dan bahasa. Oleh karena itu, pendidikan harus memungkinkan keberagaman identitas siswa dan membuat kurikulum yang dapat disesuaikan dengan konteks. Demikian
pembahasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya akhiri dengan mengaturkan Om Santi Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.